Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu harta warisan keluargamu. Tapi karena itu diberikan kepada putranya dan itu akan memberi putranya satu lagi harta yang bisa menyelamatkan nyawa, dia tidak punya niat untuk menolaknya sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum cerah dan berkata, "CR, cepatlah berterima kasih pada kakekmu." "Terima kasih banyak, kakek." Tentu saja Yunce juga tidak akan menolaknya, jadi dia menerima Frost Crystal of Absolute Heaven. Pada saat yang sama, hatinya berdebar karena rasa syukur, dia tahu mengapa Mu Feiyan tanpa ragu memberikan harta yang sama berharganya dengan kristal beku dari surga absolut kepadanya. Hari ini, dia telah benar-benar menyinggung Duke Huai dan 7 keluarga penjaga, menabur kebencian dan juga memberi mereka motif untuk membunuh. Mengingat kekuatan yang dimiliki oleh Duke Huai, bahkan keluarga Yun dan Mu bersama-sama tidak akan dapat menjamin bahwa mereka akan mampu melindungi Yunce dari bahaya. Jadi kristal beku dari surga absolut ini, dapat membuat Yunce bertahan begitu dia bertemu siapapun. Bahaya, perlindungan mutlak selama 6 jam penuh, transmisi suara sederhana yang menyampaikan lokasinya akan memungkinkan mereka untuk bergegas ke sisinya dan menghilangkan bahaya. Hahaha, Mu Feiyan tertawa terbahak-bahak dan tidak terlihat sedih sedikit pun, selama kamu menyukainya, itu sudah cukup. Kami berada di antara keluarga di sini, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Namun, wajah Mu Feiyan menjadi muram dan dia berkata dengan suara agak khawatir, "CR, ada sesuatu yang kakek ingin katakan. Hari ini kamu berani dan kamu pintar. Kemampuan dan karisma Anda tidak dapat disangkal. Tidak hanya merevitalisasi prestise keluarga Yun, hal itu juga memberikan kekalahan telak kepada Duke Huai, yang bahkan permaisuri iblis kecil pun tidak berdaya melawannya. Tapi kamu juga mengadu dirimu dengan faksi Duke Huai, dan kamu bahkan sangat menegur dan mempermalukan keluarga Helian dan 6 keluarga penjaga lainnya. Meskipun dilakukan dengan rapi dan terasa sangat menyegarkan, itu juga merupakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu lakukan." Begitu dia menyebutkan kejadian hari ini, wajah semua orang menjadi suram. Mu Feiyan melanjutkan, "Adipati Huai adalah seseorang yang berpikir mendalam dan memiliki kemampuan luar biasa. Jumlah kekuatan yang dia kumpulkan sangat besar, jauh melebihi apa yang Anda bayangkan. Jika tidak, mengingat permaisuri iblis kecil sangat menyadari ambisinya, menurut Anda mengapa dia tidak pernah bisa mengungkapnya atau mencoba terburu-buru melakukan sesuatu tanpa pandang bulu? Awalnya, kamu bisa saja bersikap bijaksana hari ini, tapi kamu malah membuat pihak lain marah. Saat ini, dia pasti membencimu dari lubuk hatinya dan juga dipenuhi dengan niat membunuh terhadapmu. Meskipun dia mungkin tidak akan menentangmu secara terbuka, dia pasti akan melancarkan banyak serangan padamu dari kegelapan. Mu Yubai menganggukkan kepalanya dengan bijaksana, "CR, kakekmu benar. Meskipun kamu menutupi dirimu dengan kehebatan hari ini, kamu juga menarik sejumlah besar bahaya pada dirimu sendiri." Yunce hanya tertawa pelan dan menjawab, "Sebilah pedang menggantung di atas karakter toleransi. Hanya ketika kamu bisa menoleransi apa yang orang biasa tidak bisa, maka dunia bisa damai dan kamu bisa menjadi orang yang lebih unggul dari orang lain." Ini adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh guru yang mengajariku keterampilan medis kepadaku dan itu juga pernah menjadi salah satu kredo yang menjadi pedoman hidup saya. Namun, pada akhirnya, tuanku dibunuh oleh orang-orang yang telah dia toleransi dan tampung sepanjang hidupnya. Saat itulah saya benar-benar memahami bahwa pedang yang menggantung di atas karakter toleransi adalah sesuatu yang tidak hanya akan menyebabkan saya kesakitan dan menderita, tetapi bahkan mungkin mengorbankan nyawa saya suatu hari nanti. Jadi daripada terkekang olehnya, aku lebih memilih memaksakannya menjadi musuhku. Meskipun Yunce tersenyum,
setiap orang bisa mendengar dari suaranya sikap apatis dan kepahitan yang hanya bisa datang dari jiwa seseorang. Mereka sulit mempercayai bahwa kata-kata ini sebenarnya keluar dari mulut seseorang yang masih muda berusia 22 tahun. Apa yang mereka temukan lebih sulit untuk dipahami, adalah banyaknya cobaan dan kesengsaraan yang harus dia jalani untuk mendapatkan mentalitas dan kesuksesan seperti yang dia miliki saat ini. Untuk jangka waktu tertentu, semua orang terdiam dan tidak ada satu kata pun yang terucap sebagai jawaban. Kemudian Yunce melanjutkan, Duke Huai sangat sulit untuk dihadapi, ini adalah sesuatu yang saya mengerti. Dia liar dengan ambisi dan dia pastilah orang di balik kemerosotan keluarga Yun kita saat ini. Jika ini hanya soal apakah dia berpikir untuk membunuhku, aku tidak akan punya alasan untuk menahan diri. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat berhati-hati, dan orang-orang seperti ini seringkali terlalu berhati-hati dan cenderung berpikir berlebihan. Hari ini, aku tidak hanya benar-benar menyinggung dia dan 7 keluarga lainnya, tapi aku bahkan telah mempermalukan mereka agar semua orang dapat melihatnya, bahkan tanpa meninggalkan sedikit pun martabat untuk mereka pegang teguh. Selain memprovokasi dia untuk membunuhku, dia juga akan memikirkan apakah sikapku ini disebabkan oleh kecerobohanku yang bodoh, apakah aku sedang mencari ajalku sendiri, atau apakah itu karena aku punya sesuatu untuk diandalkan. Terlebih lagi, dia menderita kekalahan telak di tanganku hari ini dan setiap serangan yang dia lancarkan terhadapku ditanggapi dengan banyak serangan balasan dariku. Dalam hal ini, dia secara alami akan menghilangkan kemungkinan bahwa itu adalah yang pertama. Dan dia akan berpikir bahwa alasan perilakuku yang tidak terkendali adalah karena aku memiliki seseorang yang cukup kuat untuk mendukungku, dan itu adalah dukungan yang sangat kuat, aku tidak akan takut akan pembalasannya. Ditambah dengan kemampuan yang telah saya tunjukkan, seni mendalam saya yang jauh melampaui apa yang diketahui orang lain, dan kemampuan saya untuk menyelinap ke alam iblis ilusi dari benua langit yang mendalam tanpa menimbulkan satupun alarm. Hal ini tanpa batas akan memperbesar kemungkinan itu dalam hati Duke Huai dan bahkan sekarang, dia pasti curiga bahwa aku mempunyai guru yang sangat kuat yang mendukungku, seseorang yang mungkin melampaui batas-batas dunia fana. Karena keraguan ini, Duke Huai tidak akan langsung mengambil tindakan, dan sampai dia benar-benar memastikan seluruh latar belakangku, kecil kemungkinannya dia akan mengambil tindakan apapun terhadapku. Mu Feiyan menatap Yunce dengan tatapan yang sangat heran. Dia jelas baru bertemu Duke Huai untuk pertama kalinya hari ini, tapi dia bisa memiliki pemahaman yang hampir sempurna tentang temperamen Duke Huai. Duke Huai memang seseorang yang sangat berhati-hati dan bijaksana, jadi kecuali dia benar-benar yakin, dia tidak akan melakukan tindakan gegabah. Dia dipenuhi dengan ambisi dan kekuatan yang dia kumpulkan sudah lama melebihi permaisuri iblis kecil, tapi dia malah menunggu alih-alih mengambil tindakan, semuanya untuk hari ini. Awalnya, dia memiliki keyakinan mutlak pada bagaimana kejadian hari ini akan berlangsung, tapi pada akhirnya dia bertemu Yunce, dan berakhir dengan kekalahan telak. Itu bagus sekali, Mu Yuqing berseru, sejujurnya, bahkan pamanmu ini yakin bahwa kamu memiliki orang suci yang luar biasa sebagai guru. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi sangat kuat dan kamu tidak akan terlalu sombong di depan Duke Huai. Yun Qinghong tidak berbicara, dia malah menganggukkan kepalanya. Kata-kata CR memang benar, Mu Yurou berkata, Duke Huai pasti memiliki kecurigaan yang sama, sehingga akan menahannya sampai batas tertentu. Apalagi mayoritas masyarakat saat ini juga akan berpikiran sama. Tapi hari ini, Duke Huai ditegur keras oleh Yunce dan dia pasti tidak pernah mengalami aib seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Binatang buas yang terpojok akan melakukan sesuatu dengan putus asa. Aku hanya takut akan hal itu, jadi menurutku yang terbaik adalah kita tetap sangat berhati-hati. Mengenai hal ini,
saya sama sekali tidak khawatir. Yunce berkata sambil tersenyum, jika itu orang lain, memang ada kemungkinan besar pihak lain akan melakukan sesuatu karena putus asa, tapi ini adalah Duke Huai yang sedang kita bicarakan. Jika dia mudah terprovokasi, dia tidak akan memiliki kekuatan yang dia miliki saat ini. Jadi biarkan saja dia dengan riang memikul pedang yang tergantung di atas kata toleransi. Mulai sekarang, aku tidak hanya tidak akan bersembunyi di dalam rumah, aku bahkan akan menyombongkan diri dengan sombong. Aku punya keyakinan 99% bahwa dia tidak akan mengambil tindakan melawanku, setidaknya dalam jangka pendek. Yun Qinghong menganggukkan kepalanya, saya menyetujui apa yang baru saja dikatakan CR. Mengingat temperamen Duke Huai, meskipun dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membunuh CR, dia tidak akan mengambil tindakan apapun di masa mendatang. Terlebih lagi, Yunce sekarang memiliki Frost Crystal of Absolute Heaven yang melindunginya, bahkan jika dia diserang dari bayang-bayang dan menghadapi bahaya mematikan, dia akan dapat melarikan diri dari kesulitannya dengan aman. Ya, aku hanya berharap demikian. Alis Mu Feiyan sedikit berkerut saat dia mengangguk singkat. Saya sebenarnya telah membuat kesimpulan yang mengerikan mengenai Duke Huai, tiba-tiba Yunce berkata dengan nada serius. Dugaan yang mengerikan. Alis Yunce tenggelam dan suaranya menjadi bisikan rendah. Saya menduga bahwa ambisi Duke Huai tidak lahir hanya setelah Kaisar Iblis sebelumnya dan Kaisar Iblis kecil menemui akhir yang terlalu dini, tapi itu adalah sesuatu yang telah direncanakan. Untuk waktu yang lama, bahkan pada masa pemerintahan Kaisar Iblis sebelumnya. Terlebih lagi, itu adalah skema yang dibuat bersama dengan benua langit yang mendalam. Kata-kata Yunce seperti petir yang turun dari langit dan menyebabkan Xiao Yun tanpa sadar berteriak. Apa? Ekspresi Mu Yubai dan kedua saudara laki-lakinya tiba-tiba berubah. Yun Qinghong berdiri dengan cepat dan lengannya bergerak secepat kilat saat dia melepaskan listrik bergolak yang melonjak di udara. Dalam sepersekian detik, area sekitarnya ditutupi oleh penghalang kedap suara yang sangat kuat. Meskipun mereka berada di dalam rumah keluarga Mu, dan mereka bahkan berada di halaman rumah Mu Feiyan sendiri, namun masalah yang dibicarakan Yunce terlalu serius, jadi kata-kata ini pasti tidak dapat didengar oleh orang lain. Lanjutkan. Setelah dia memasang penghalang kedap suara, Yun Qinghong menatap Yunce dan berkata dengan suara rendah. Yunce menemukan bahwa meskipun Yun Qinghong dan Mu Feiyan memasang ekspresi muram di wajahnya, mereka tidak terlalu terkejut, jadi jelas bahwa mereka sudah lama curiga. Dia menarik napas ringan dan melanjutkan, ada 4 alasan kecurigaan saya. Alasan pertama adalah ketika benua langit yang mendalam tiba-tiba menyerbu alam iblis ilusi bertahun-tahun yang lalu, tujuan mereka adalah mencuri harta keluarga Kaisar Iblis, cermin samsara. Namun, sebelum ini, benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi tidak pernah berurusan satu sama lain, mereka hanya tahu tentang keberadaan satu sama lain. Lalu kenapa mereka tiba-tiba mengetahui keberadaan cermin samsara? Dan yang lebih aneh lagi adalah, meskipun cermin samsara adalah harta warisan klan Kaisar Iblis, namun tidak ada yang tahu apa yang bisa dilakukannya. Karena tak seorang pun tahu apa yang dapat dilakukannya, benda itu telah menjadi benda tidak berguna selama 10.000 tahun terakhir. Namun orang-orang dari benua langit yang mendalam tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mencoba mencurinya. Seolah-olah, seseorang telah memberi tahu orang-orang di benua langit yang mendalam tentang keberadaan cermin samsara dan kemudian dengan sengaja berbohong atau membesar-besarkan apa yang dapat dilakukannya, dengan tujuan mengobarkan keserakahan dan ambisi mereka. Dan orang ini hanya seseorang dari alam iblis ilusi. Alasan kedua adalah tempat ini jelas merupakan wilayah dari alam iblis ilusi, namun penjajah dari benua langit yang mendalam bisa langsung menyerbu kota kekaisaran iblis. Selain itu, mereka bisa datang dan pergi sesuka hati,
bahkan jika kota Demon Imperial telah melakukan banyak persiapan, mereka masih bisa melarikan diri tanpa korban. Seolah-olah mereka mengetahui seluruh kota Kekaisaran Iblis dan bahkan semua rencana yang telah disusun seperti punggung tangan mereka. Kemungkinan terbesarnya adalah mereka memiliki mata-mata di dalam kota Kekaisaran Iblis. Dan mata-mata ini tidak hanya tinggal di kota Kekaisaran Iblis, tapi bahkan seseorang yang memiliki status yang sangat luar biasa. Alasan ketiga, 100 tahun yang lalu, kakekku membawa 10 tetua keluarga Yun bersamanya untuk menyelamatkan Kaisar Iblis sebelumnya, 11 raja tingkat tinggi. Ini adalah kekuatan yang cukup untuk mengguncang seluruh dunia. 11 raja tingkat tinggi bertindak bersama-sama, bahkan jika mereka tidak dapat menyelamatkan Kaisar Iblis sebelumnya, mereka masih bisa mundur tanpa kehilangan, atau setidaknya, saya tidak percaya bahwa ada kekuatan apapun di dunia ini, yang bisa menahan 11 raja tingkat tinggi yang bertindak bersama-sama. Namun, kakek memberitahuku bahwa begitu mereka memasuki benua langit yang mendalam, mereka segera terperangkap dalam formasi penekan jiwa perkasa surga. Dan formasi penekan jiwa perkasa surga, yang cukup kuat untuk menyegel energi dalam dari 11 raja tingkat tinggi, pasti akan memiliki tingkat konsumsi energi yang luar biasa, bahkan jika itu hanya diatur untuk satu tarikan napas. Jadi tidak mungkin benda itu ada di sana selama ini. Sebaliknya, mereka sudah tahu di mana dan kapan kakek dan yang lainnya akan tiba sehingga mereka hanya mengatur formasi dan diam-diam menunggu, artinya, bahkan sebelum kakek dan yang lainnya berangkat ke benua langit yang mendalam, seseorang menggunakan semacam metode untuk memberitahu orang-orang itu jam berapa dan di lokasi mana kakek akan tiba. Dan hanya kekuatan yang tidak kalah dengan keluarga Yun yang dapat mengetahui pergerakan kakek dan yang lainnya dengan tepat dan juga dapat mengirimkan transmisi suara yang dapat melintasi jarak yang sangat jauh. Alasan keempat adalah kematian Kaisar Iblis kecil terlalu mencurigakan. Selama upacara akbar hari ini, meskipun aku menyatakan bahwa dia sangat kecewa dengan keluarga penjaga dan karena itu dia secara pribadi pergi untuk menyelamatkan Kaisar Iblis sebelumnya. Tapi kenyataannya, aku sama sekali tidak percaya bahwa Kaisar Iblis kecil akan kehilangan kendali, karena alkohol dan secara pribadi bergegas ke benua langit yang mendalam. Bahkan jika dia ingin melakukannya, dia akan meninggalkan pewaris permaisuri iblis kecil terlebih dahulu. Jika tidak, dia secara pribadi akan menghancurkan garis keturunan Kaisar Iblisnya sendiri. Sebagai putra Kaisar Iblis, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Kematian Kaisar Iblis kecil, kemungkinan besar disebabkan oleh pembunuhan. Yun Ce mengangkat kepalanya dan mengucapkan setiap kata perlahan, dan semua bukti ini hanya menunjuk pada satu tempat, Istana Adipati Huai. Meskipun Yun Ce menyebutnya sebagai pengurangan, jika seseorang menggabungkan 4 alasan yang dia buat, itu jelas sangat mendekati kebenaran. Mengenai 3 poin yang diangkat Yun Ce, Yun Qinghong dan Mu Feiyan sudah lama memendam kecurigaan yang sama. Selama bertahun-tahun, mereka juga tidak dapat memahami bagaimana 11 anggota terkuat keluarga Yun yang bertindak bersama-sama semuanya dibawa ke kehancuran di benua langit yang mendalam. Tidak peduli seberapa kuat 4 tempat suci di benua langit yang mendalam, mungkin bisa mengalahkan dan memaksa mereka mundur, tapi tidak masuk akal jika mereka semua mati. Baru hari ini mereka mengetahui bahwa ketika ekspedisi Yun Changhai memasuki benua langit yang mendalam, mereka segera terjerat oleh formasi penekan jiwa perkasa surga yang menyegel energi yang dalam. Kata-kata Yun Ce 100% benar. Formasi penekan jiwa perkasa surga bisa menekan 11 penguasa tingkat tinggi, namun jumlah energi yang dikonsumsi setiap detiknya pasti sangat besar, sampai-sampai di luar imajinasi orang awam. Jadi tidak mungkin formasi itu sudah ada sejak lama, sebaliknya, sudah jelas bahwa mereka telah diberi tahu kapan dan di mana kelompok Yun Changhai akan tiba.
Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada pengkhianat di dalam kota kekaisaran iblis. Dan pengkhianat ini hanya mungkin berasal dari istana Duke Huai. Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang yang menyebabkan kematian Kaisar Iblis sebelumnya dan Kaisar Iblis kecil, penyebab utama di balik bencana yang melanda alam iblis ilusi kita bukanlah yang disebut tempat suci di benua langit yang mendalam, tapi malah istana Duke Huai. Mu Yubai menghantam tanah dengan tinjunya, dan ketika dia berdiri, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Awalnya aku percaya bahwa ambisi istana Adipati Huai baru terwujud setelah Kaisar Iblis kecil meninggal dan garis keturunan Kaisar Iblis dipatahkan. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya. Mu Yuking mengertakkan gigi karena marah. Seluruh klan mereka menikmati bantuan dari berbagai Kaisar Iblis selama beberapa ribu tahun, tetapi pada akhirnya mereka benar-benar melakukan bencana keji terhadap alam iblis ilusi. Kejahatan yang tidak bisa ditoleransi oleh langit atau bumi. Jika semua ini benar, maka istana Duke Huai tidak bisa dimaafkan. Hanya dari 4 alasan yang ditetapkan CR, mustahil itu salah. Dada Mu Feiyan naik turun dengan keras dan mata harimaunya berkilat marah. Meskipun aku pernah membuat dugaan serupa di masa lalu, aku selalu hidup dalam penyangkalan diri. Karena aku benar-benar tidak mau percaya bahwa istana Duke akan melakukan tindakan yang begitu keji sehingga akan membuat marah manusia dan dewa, suatu tindakan yang sangat keji sehingga langit dan bumi pun tidak akan mentolerirnya. Tapi aku tidak akan pernah menyangka bahwa selama ini mereka benar-benar bajingan. Demi ambisi, mereka menyebabkan kematian Kaisar Iblis sebelumnya dan Kaisar Iblis kecil, dan bahkan menyebabkan kematian Yun Changhai, menyebabkan garis keturunan Kaisar Iblis terputus, menyebabkan seluruh alam iblis ilusi terjerumus, menjadi teror selama 100 tahun. Mu Feiyan menjadi semakin gelisah saat dia berbicara, dan napasnya menjadi semakin sesak karena kemarahan dan kesedihan di hatinya. Begitu Yun Ce menjelaskan mengapa kelompok Yun Changhai telah jatuh, dia kemudian tahu bahwa dugaan kabur yang dia miliki dibuat selama 100 tahun terakhir tetapi tidak mau percaya bahwa hal itu benar adanya. Selama bertahun-tahun, mereka sangat membenci 4 tempat suci di benua langit yang mendalam, dan seluruh alam iblis ilusi telah memandang benua langit yang mendalam sebagai tanah para iblis, hanya untuk menyadari hari ini bahwa iblis yang telah membawa malapetaka ke alam iblis ilusi, sebenarnya adalah seseorang dari kota Demon Imperial itu sendiri. Itu sebenarnya adalah seseorang dari keluarga kerajaan iblis ilusi. Siapa yang bisa membayangkan ini? Bahkan kekuatan-kekuatan yang telah bersekutu dengan Istana Adipati Huai pasti tidak akan mengira bahwa Istana Adipati Huai adalah penyebab utama di balik perbuatan jahat itu. Mata Xiao Yun melebar menjadi bulan purnama dan dia benar-benar tercengang. Kata-kata yang baru saja dia dengar, semuanya bergema di telinganya seperti guntur surgawi. Tangan Yun Qinghong telah mengepal erat dan seruan pelan terdengar dari bibirnya, menyebabkan kematian Kaisar Iblis, menyebabkan kematian ayahku, menyebabkan keluarga Yun jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan. Dendam dan kebencian ini telah membuatnya sehingga kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melanjutkan dengan suara mantap, namun, jika itu masalahnya, ambisi ini seharusnya tidak lahir di dalam diri Duke Huai, tapi seharusnya digagas oleh orang lain. Ketika benua langit yang mendalam telah melakukan dorongan awal ke alam iblis ilusi, Duke Huai baru berusia 30 tahun. Jadi tidak mungkin dia memiliki tingkat ambisi atau kelihayan seperti itu, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi menggunakan kekuatannya sendiri, dia bisa berkolusi dengan benua langit yang mendalam tanpa ada yang menyadarinya. Jadi orang yang berkolusi dengan benua langit yang mendalam adalah Mu Feiyan dan yang lainnya tersentak oleh kata-kata itu dan Mu Yukong berseru ketakutan, mungkinkah, ayah Adipati Huai, Adipati Ming? Tetapi Duke Ming selalu memperlakukan semua orang dengan kebaikan yang tak tertandingi,
perilakunya rendah hati dan bahkan jika dia bertemu dengan rakyat jelata, dia tidak menunjukkan kesan bangsawan. Dia selalu setia dan mengabdi kepada Kaisar Iblis sebelumnya, dan dia selalu berada di bawah kendali Kaisar Iblis. Dan dia sama sekali tidak tertarik pada ketenaran dan keuntungan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Duke Huai berusia 37 tahun, dia tidak sabar untuk menyerahkan posisinya sebagai kepala istana Duke kepada putranya, sehingga dia dapat berkeliling dunia dan bersantai, dan sejak saat itu, dia tidak menunjukkan minat atau kepedulian terhadap keadaan dunia. Sifatnya yang santai dan kehidupannya yang sederhana terkenal di seluruh kota. Dia tidak terlalu menonjolkan diri sehingga banyak orang sudah melupakan nama ini, jadi bagaimana mungkin dia? Mu Yuqing berkata dengan tidak percaya. Mu Feiyan menjadi linglung tetapi dia tiba-tiba berbicara, awalnya, saya selalu mengagumi temperamen Duke Ming dan kami memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Namun suatu saat aku pergi minum bersama Yun Changhai dan dia memberitahuku dengan sungguh-sungguh, dan dengan tegas bahwa aku hanya boleh menjaga persahabatanku dengan Duke Ming. Tapi aku sama sekali tidak boleh mengarahkan hatiku padanya. Aku meminta penjelasan darinya dan dia berkata bahwa Duke Ming terlalu tenang, sampai pada titik di mana dia selalu membuat Yun Changhai merasa ada yang tidak beres dengannya. Dia juga menunjukkan hal ini, bahwa jika Duke Ming benar-benar tidak peduli dengan hal-hal di dunia, lalu mengapa dia mengembangkan kekuatannya yang mendalam ke tingkat yang begitu tinggi? Apakah Duke Ming sangat kuat? Yun Ce bertanya dengan tergesa-gesa. Itu benar. Mu Yubai menganggukkan kepalanya dan wajahnya berubah menjadi hijau. Pada generasi itu, Kaisar Iblis adalah yang terkuat, Yun Changhai berada di urutan kedua, dan Duke Ming hanya kalah dari dua individu ini dalam hal kekuatan yang besar. Kultivasinya saat ini seharusnya sudah melampaui Raja Iblis di masa jayanya. Mu Feiyan menghela nafas panjang, hanya saja aku tidak bisa menyetujui peringatan yang diberikan Yun Changhai kepadaku bertahun-tahun yang lalu, bahkan ketika Duke Huai telah menyatakan ambisinya, aku tidak pernah menaruh kecurigaan apapun padanya, paling-paling aku hanya mencerca surga karena Duke Ming telah meninggalkan seorang putra yang tidak berbakti. Alis Yun Ce melonjak, kakek, maksudmu, selama ini, kamu belum pernah melihat Duke Ming sama sekali. Itu benar. Mu Feiyan menganggukkan kepalanya, sebelum Kaisar Iblis sebelumnya menemui bencana, Adipati Ming telah menyerahkan kekuasaan istana adipatinya kepada Adipati Huai. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Iblis sebelumnya. Mengklaim bahwa dia ingin menjalani kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, dan bahwa dia ingin melakukan perjalanan ke seluruh alam iblis ilusi dan menikmati masa pensiunnya. Dia tidak pernah muncul sekalipun sejak itu, baik garis keturunan Kaisar Iblis menemui kemalangan atau Duke Huai telah menunjukkan ambisinya. Untuk membuatnya menghentikan Duke Huai, permaisuri iblis kecil dan aku berusaha sekuat tenaga untuk mencoba melacaknya, tapi semuanya sia-sia. Memang benar, dengan seberapa besar alam iblis ilusi, berikan kekuatannya, jika dia melakukannya, tidak ingin siapapun menemukannya, tidak ada yang bisa melakukannya. Dan sekarang Kaisar Iblis dan Raja Iblis sebelumnya telah pergi, dan garis keturunan permaisuri iblis kecil gagak emas belum terbangun, jadi mengingat kekuatan Duke Ming, dia sudah layak disebut sebagai yang terkuat di alam iblis ilusi, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, napas Mu Feiyan jelas menjadi lamban dan wajah semua orang yang hadir berubah jauh lebih buruk dalam sekejap ketika hawa dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh mereka. Semakin jelas kebenarannya, semakin menakutkan jadinya. Kekuatan Duke Huai telah membengkak hingga permaisuri iblis kecil tidak mampu melawannya. Tapi sekarang, ada Duke Ming yang sangat cerdik dan kuat yang ditambahkan ke dalam campuran, menyebabkan situasi yang sudah tidak dapat dipertahankan semakin terhuyung-huyung semakin dekat ke jurang maut.
Bayangan ini yang menyelubungi klan Kaisar Iblis dan bahkan menyelimuti seluruh alam iblis ilusi, apa yang bisa mereka lakukan untuk melawannya. Ruangan itu menjadi sunyi senyap dan satu-satunya suara yang tersisa hanyalah suara nafas. Setelah waktu yang lama, Mu Feiyan menghela nafas panjang dan alisnya berkerut dalam, jadi sepertinya satu-satunya harapan yang kita miliki terletak pada kebangkitan garis keturunan permaisuri iblis kecil. Jika garis keturunannya terbangun, kekuatannya akan meningkat. Yun Ce bertanya. Yun Qinghong berkata tanpa ragu dan tenang, setiap kali Kaisar Iblis membangkitkan garis keturunannya, dia juga akan mempelajari catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar, dan setelah itu kekuatannya tidak akan tertandingi di seluruh alam iblis ilusi. 1000 tahun yang lalu, Kaisar Iblis sebelumnya membangunkan garis keturunannya ketika dia berada di tingkat keempat dari alam mendalam Sovergin, dan kekuatannya yang dalam langsung melonjak ke tingkat ke-9. Kekuatan permaisuri saat ini berada di Sovereign mendalam tingkat 5, jadi setelah garis keturunannya terbangun, setidaknya kekuatannya yang mendalam harus melompat ke puncak tingkat ke-9. Selain itu, dengan Golden Cross Record of the Burning World, dia bahkan mampu menghadapi seseorang yang berada di Sovereign mendalam level 10. Pada saat yang sama, api gagak emas yang dibangkitkannya juga akan memiliki kemampuan untuk menekan anggota keluarga kerajaan yang hanya memiliki jejak garis keturunan gagak emas. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah Duke Ming, dia juga tidak akan menjadi tandingan permaisuri iblis kecil. Ah, jadi begitu. Yun Ce menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dari pemahamannya sebelumnya, setiap kali Kaisar Iblis menggunakan segel Kaisar Iblis untuk memasuki tanah leluhur gagak emas, kekuatan besar mereka akan melambung ke langit dan mereka akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Ternyata, kata-kata ini tidak kalah pentingnya. Sekarang permaisuri iblis kecil telah menerima segel Kaisar Iblis, dia juga bisa memasuki tanah leluhur gagak emas, dan kebetulan lembah api petir gagak emas akan terbuka dalam waktu setengah bulan. Karena permaisuri iblis kecil akan menerima peningkatan kekuatan yang sangat besar setelah garis keturunannya terbangun, maka jika, kata Yun Ce sambil alisnya tenggelam, jika aku adalah Adipati Huai, aku akan memikirkan segala cara untuk menghentikan permaisuri iblis kecil memasuki tanah leluhur gagak emas yang berada di dalam lembah api petir gagak emas. Itu benar. Mu Feiyan menganggukkan kepalanya dan tatapannya menjadi gelap dan parah. Jadi, setengah bulan dari sekarang, pada hari lembah api gagak emas dibuka, aku akan mengumpulkan semua orang tua itu dan secara pribadi mengawal permaisuri iblis ke tanah leluhur gagak emas. Kota Kekaisaran Iblis, Istana Adipati Huai. Ketika Duke Huai kembali ke istananya, ekspresinya setenang air. Tapi begitu siapapun di dalam istana mendekatinya, tanpa sadar mereka akan gemetar hebat dan itu menyebabkan mereka mundur ketakutan saat detak jantung mereka melonjak. Yang mulia, Tuan Tua meminta Anda menemuinya segera setelah Anda kembali. Saat Duke Huai melangkah melewati gerbang istana, seseorang, yang memiliki kulit lilin kuning dan tanduk pendek tumbuh di kepalanya, melangkah maju untuk menyambutnya dengan suara rendah. Penampilannya sangat mirip dengan Yang Mulia Naga Batu yang telah dilukai Yun Qinghong. Setelah mendengar dua kata, Tuan Tua, alis Duke Huai melonjak dan dia dengan lemah menganggukkan kepalanya dan dengan cepat melangkah masuk. Setelah berhenti beberapa kali, dia tiba-tiba berhenti dan mencondongkan kepalanya untuk bertanya, bagaimana luka YR? Pria berkulit lilin kuning menjawab, cedera Yang Mulia Huiye lebih serius dari yang dibayangkan sebelumnya. Energi yang menabrak tubuhnya sangat kejam, dan bahkan sekarang belum sepenuhnya hilang. Saya khawatir Duke Huiye harus berada dalam masa pemulihan minimal selama 3 bulan. Alis Duke Huai sedikit menegang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan diam-diam bekerja di tengah halaman. Duke Huai membuka penghalang dan memasuki jalan rahasia, akhirnya berhenti di tirai mutiara hitam pekat yang lebar.
Di balik tirai mutiara, samar-samar terlihat sosok hitam. Duke Huai berlutut di tanah dan menutup matanya sambil berkata, "Ayah kerajaan. Anda tidak perlu mengatakan satu hal pun. Saya sudah mendapatkan laporan lengkap tentang kejadian hari ini," kata sebuah suara rendah dan dalam yang datang dari balik tirai mutiara bertinta. Suara ini memiliki usia yang tidak dapat ditentukan, sepertinya melayang turun dari surga, tetapi pada saat yang sama memiliki rasa dingin yang suram yang sepertinya muncul dari kedalaman neraka. Yun Qinghong mengalami pemulihan total dan tiba-tiba 2 bulan lalu, dan dia memulihkan semua kekuatannya. Saya awalnya percaya bahwa hal itu hanya bisa muncul dari variabel yang belum pernah kita perhitungkan sebelumnya. Tapi siapa sangka kalau putranya sebenarnya, saat menyebut nama Yun Ce, mengingat temperamen Duke Huai, dia hampir tidak bisa menghentikan giginya yang bergemeretak karena marah. Penghinaan hari ini, aib hari ini, kekalahan hari ini, itu semua adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Hasil dari kejadian hari ini tidak bisa disalahkan pada Anda. Putra Yun Qinghong sangat cemerlang. Dia bahkan membawa kembali segel Kaisar Iblis dan tubuh Yun Changhai. Jadi meskipun saya hadir pada upacara hari ini, tetap sulit untuk menghindari kerugian. Suara di balik tirai mutiara melanjutkan. Gagal melaksanakan rencana yang telah kita buat hari ini hanyalah kekhawatiran sekunder. Kekhawatiran paling serius yang kita miliki saat ini adalah hati masyarakat telah beralih ke keluarga Yun. Karena sudah begini, kita tidak akan bisa melakukan tindakan ceroboh setidaknya selama 20 tahun ke depan. Aku ingin mengambil Yun Ce secara pribadi dan mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Kata Duke Huai dengan suara penuh kebencian. Kata-kata yang ceroboh, saya yakin ini pertama kalinya saya mendengar Anda mengucapkannya. Sepertinya kali ini kamu menemui kekalahan total. Suara di balik tirai mutiara itu setenang dan sedingin malam hitam tanpa batas yang mengatakan, dia sangat licik, namun dia berani bertindak dengan cara yang tidak terkendali, jadi dia pasti memiliki sesuatu untuk mendukungnya. Di dunia ini, musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang tidak dapat Anda pahami sepenuhnya. Sebelum Anda menyelidiki sepenuhnya latar belakangnya, sangatlah tidak bijaksana untuk mengambil tindakan apapun terhadapnya, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Saya mengerti sepenuhnya, Duke Huai berkata sambil mengertakkan giginya, saya telah mengirimkan instruksi untuk memobilisasi semua mata-mata kita dan menggali sepenuhnya semua rahasianya. Terutama sekte miliknya, dan juga bagaimana dia tiba dari benua langit yang mendalam ke tempat ini. Tidak, sekarang bukan waktunya melakukan hal seperti itu. Suara di balik tirai menjadi semakin dingin dan menyeramkan, dan sekelompok api hitam pekat tiba-tiba menerangi kegelapan, sepertinya api hantu yang berayun lembut di jurang. Aku memanggilmu untuk satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuh seseorang. Bunuh siapa? Permaisuri iblis kecil. Apa? Duke Huai dengan keras mengangkat kepalanya. Saat ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki untuk membunuh permaisuri iblis kecil. Tawa yang sangat dingin terdengar, selanjutnya, dia bahkan secara pribadi akan memberikan kesempatan itu kepada kita sendiri. Saat ini bukan hanya dia sendirian, dia juga berada di dalam Golden Crow Lightning Flame Valley yang tidak akan didekati oleh siapapun. Dia berpikir bahwa hanya karena dia mendapatkan segel Kaisar Iblis, dia dapat membangkitkan garis keturunannya, naif. Kamu tidak diperbolehkan memberi tahu orang lain tentang masalah ini, semakin sedikit orang semakin baik, untuk menjamin tidak akan ada kesalahan, aku secara pribadi akan menemanimu, dan aku akan memastikan dia mati tanpa jejak. Hahaha. Mendengar suara tawa liar itu, nyala api hitam pekat berkedip-kedip dengan panik dan angin gelap dan menyeramkan bertiup, menyebabkan tirai mutiara bergetar tanpa henti.